Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapa dan ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali ta'ammuk dan tafakuh fid din, kembali untuk memperdalam agama Allahu Jalla wa Ala setelah sekian lama kajian kita ini terhenti dikarenakan adanya wabah corona atau virus COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga Allah Jalla Jalaluh menjauhkan virus COVID-19 ini dari diri kita, dari istri kita, dari suami kita, dari anak-anak kita, dari tetangga-tetangga kita, dari teman-teman dekat kita, dari orang-orang yang kita kenal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh menghilangkannya di negeri kita yang tercinta ini. Diangkat ini wabah, dihilangkan oleh Allah Jalla Jalaluh ini wabah dari negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengembalikan kehidupan kita normal sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan hadis-hadis tentang azan dan juga tentang al-iqamah. Di dalam berkaitan tentang masalah azan dan iqamah ini, Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan 3 hadis, ya, dari hadis nomor 76, kemudian 77, kemudian 78. Nanti insyaallah satu persatu kita akan bahas, termasuk yang keempat juga hadis nomor 79. Hadis nomor 79. Nah, ini semua 4 hadis ini berkaitan tentang masalah azan dan iqamah. Kita mulai membacakan hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu memerintahkan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata Anas bin Malik, umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa yutir al-iqamah, bahwasannya diperintahkan Bilal ini salah seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melakukan azan dia mengucapkannya itu syafa. Syafa itu genap atau 2 kali, ya kan? Seperti misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syafa. Kemudian mengganjilkan atau hitungan 1 berkaitan dengan iqamah, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Nah, itu namanya witir. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 603, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 378. Nah, berbicara tentang masalah azan, ya, kalau kita mendefinisikan berkaitan tentang masalah azan ini, azan secara bahasa itu artinya al-i'lam. Al-i'lam
Al-i'lam itu artinya menginfokan, menghabarkan. Karena kita tahu berkaitan tentang masalah azan ini tidak lain menghabarkan, menginformasikan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat wajib telah tiba. Waktu salat wajib telah tiba. Ya. Sedangkan secara syar'an atau secara syariat atau secara terminologi agamanya, yang disebut dengan azan itu adalah al-i'lamu bihuduri waqti fi'lis salah bidzikrin makhsusin, menginfokan dan menghabarkan tentang kehadiran waktu pengerjaan salat wajib dengan zikir atau lafaz yang khusus, menginformasikan tentang kehadiran waktu melaksanakan solat wajib. Karena kita tahu sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103, ya, kita baru wajib melaksanakan salat yang wajib ini atau salat fardu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ketika waktunya telah tiba. Kata Allah Jalla wa Ala, fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkanlah salat, dan sesungguhnya kewajiban kita melaksanakan salat yang 5 waktu ini ketika waktunya telah tiba. Nah, kita sudah paham, sudah mengerti tentang waktu-waktu salat sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Tapi bagaimana caranya menginformasikan kepada halayak kaum muslimin? Karena tidak semua muslimin paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat tersebut. Untuk menghabarkan mereka supaya mereka paham dan mengerti waktu salat telah tiba, maka dengan cara melakukan azan tadi dengan lafaz-lafaz yang khusus atau zikir-zikir yang khusus, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai la ilaha illallah. Itu semua adalah lafaz yang khusus, kita katakan seperti itu. Nah, itu berkaitan tentang azan. Sedangkan iqamah, kita katakan iqamah itu secara syar'an artinya atau secara terminologi adalah al-i'lamu bil qiyami ila shalah bi dzikrin makhsusin, menginfokan kepada halayak bahwasannya ibadah salat wajib segera akan dilaksanakan dengan zikir atau lafaz yang khusus. Jadi kalau azan menginformasikan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat telah tiba atau waktu salat wajib telah tiba dengan lafaz yang khusus, dengan zikir yang khusus, kita katakan. Sedangkan iqamah itu menghabarkan kepada halayak kaum muslimin, khususnya yang berada di masjid atau orang yang akan melaksanakan salat 5 waktu, bisa jadi di rumah dia mengerjakan itu, kita katakan, atau dimanapun tempatnya, untuk memulai pelaksanaan salat wajib tersebut. Sebelumnya informasinya itu dengan menegakkan iqamah, iqamah itu yang disebut dengan iqamah. Artinya informasi bahwasannya ibadah salat wajib segera akan dilaksanakan dengan penggunaan zikir atau lafaz yang khusus. Taib. Nah, berkaitan tentang masalah azan dan iqamah ini, asbabul wurudnya, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi tentang masalah azan, itu diceritakan di dalam hadis yang sahih, kita katakan hadis dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Naam, bahwasannya apabila ibadah salat, waktu ibadah salat wajib telah tiba, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melakukan adzan,
dan nanti ketika pelaksanaan ibadah salat hendaknya orang yang paling tua di antara kalian umurnya itu yang menjadi imam salat. Nah itu tadi azan itu hukumnya wajib, meskipun kita mengerti ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang benar bahwasannya wujubul adzani wal iqamah, li'annahu idza amara bil wasfi lazima ay yakuna al asal ma'muran bihi. Bahwasannya adzan dan iqamah itu hukumnya wajib. Ya, tentunya kewajiban ini kita katakan khususnya untuk kita yang laki-laki, ya. Sedangkan untuk wanita, ya, untuk adzan wanita tidak boleh untuk melakukan adzan. Sedangkan untuk iqamah, permisalannya di rumah itu wanita ingin melaksanakan salat wajib berjamaah, ya, ada ibu, ada anak perempuannya. Ya, untuk adzan sudah diwakili adzan yang ada di masjid, yang ada di kampungnya, yang ada di kompleknya. Ya, perempuan tidak boleh untuk melakukan adzan tersebut. Tapi untuk iqamah terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah jika sekiranya ada sekelompok wanita yang ingin melaksanakan salat wajib, apakah perlu iqamah ataukah tidak perlu iqamah? Sebagian mengatakan perlu iqamah untuk menandai bahwasannya salat wajib segera dilaksanakan. Sebagian yang lain berhubung wanita itu tidak ada hak untuk melakukan adzan dan juga tidak melakukan iqamah juga sekaligus. Selain adzan tidak dibolehkan, iqamah pun juga kata mereka tidak dibolehkan. Karena hal ini tidak ma'ruf atau tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang membolehkan tersebut membolehkan wanita untuk melakukan iqamah bersama jamaahnya wanita yang lain ketika ingin melaksanakan salat berjamaah, itu tidak lain bagian daripada zikirnya mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Yang jelas adzan dan iqamah tersebut hukum yang rajih adalah hukumnya wajib kita katakan. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika bersama para sahabatnya ingin menyerang satu wilayah misalnya, terdengar di suatu wilayah tersebut ada adzan, Rasulullah SAW menghentikan penyerbuan dan penyerangan. Kenapa? Di dalamnya tersebut ada kaum muslimin. Tapi kalau sekiranya tidak terdengar adzan di suatu wilayah, jika sekiranya memang dicanangkan untuk jihad, maka diserbu dan diserang wilayah tersebut oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah ajmain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Naam. Kemudian ketika para sahabat ridwanullah ajmain paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat, kemudian mereka pun berkumpul dengan Nabi SAW menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami ini paham dan mengerti tentang waktu-waktu salat wajib ini. Tapi bagaimana caranya untuk menghabarkan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat ya telah tiba? Diusulkanlah dengan berbagai macam usulan. Ada yang mengusulkan sebagaimana yang diperlakukan oleh orang Yahudi, yaitu meniup trompet. Ditolak oleh Nabi SAW karena cara itu adalah cara orang Yahudi ingin melaksanakan ibadah, ya. Kemudian diusulkan dengan membunyikan lonceng. Rasulullah pun juga menolaknya karena itu caranya Nasrani. Termasuk juga diusulkan ya untuk menyalakan api, juga ditolak oleh Nabi SAW karena itu caranya Majusi. Sampai pada akhirnya ya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, ya, berkata kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi menceritakan tentang mimpinya, ya, menceritakan tentang mimpinya. Di dalam mimpinya tersebut dia mendapatkan seseorang yang berbajukan hijau-hijau, bagian atasannya hijau, bagian bawahannya hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Di tangan laki-laki yang pakai baju hijau-hijau ini ada trompet. Kemudian orang yang berbajukan hijau-hijau ini berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih di dalam mimpinya Abdullah ini, ya Abdullah, atabi'un naqus wa ma tasna'u bihi? Ya, wahai Abdullah, apakah engkau ingin menggunakan ini trompet? Untuk apa engkau menggunakan ini trompet? Subhanallah, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih menjawab di dalam mimpinya tersebut, nad'u bihi ila shalah.
Aku menggunakan itu trompet atau kami menggunakan itu trompet tujuannya untuk menginformasikan dan mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat, untuk menginformasikan bahwasanya waktu salat telah tiba. Qala, kemudian orang yang berbajukan hijau-hijau ini berkata lagi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, afala adulluka ala khairin min zalika? Hei Abdullah, mau tidak aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada meniup trompet ini? Ya, faqultu bala. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi menjawab, ya aku mau. Apakah itu? Qala, kemudian orang yang berbaju hijau ini ya mengatakan dan mengajarkan tentang masalah azan. Taqulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azan selesai, ada jeda, seperti ada terhenti di situ. Di situ menunjukkan ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasannya berkaitan tentang azan itu yang pertama ada doa setelahnya. Yang kedua kita katakan bahwasannya dianjurkan bagi kita ini ketika sudah terdengar azan itu ya kita sudah menjawabi, jangan langsung melaksanakan salat wajibnya, ya diberikan jeda. Tidak lain fungsinya itu antara ya ingin melaksanakan salat wajib dengan yang sebelumnya itu harus diisi ya dengan hal berikut ini. Yang pertama melaksanakan salat sunnah qabliyah, karena kita tahu bahwasannya seluruh salat wajib, seluruh salat 5 waktu itu ada qabliyahnya. Salat subuh qabliyahnya 2 rakaat berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qabliyah zuhur 4 rakaat berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian qabliyah asar ada 4 rakaat juga meskipun bukan rawatib. Ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qabliyah maghrib 2 rakaat, hadis dari Abu Hurairah dan juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma. Kemudian qabliyah isya 2 rakaat, itu hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Kata Nabi SAW, ya, bainal adanaini salatun, di antara adzan dan iqamah tersebut ada salat sunnah 2 rakaat. Nah, di sini menunjukkan adanya jeda di sini tidak lain memberikan kesempatan buat kita ya untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah sebelum melaksanakan salat wajibnya. Kemudian juga ada jeda lagi, ya kita tahu antara adzan dan iqamah tersebut, yaitu antara adzan sebelum melaksanakan salat wajib dianjurkan bagi kita untuk melakukan doa atau bermohon kepada Allahu Jalla wa Ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak bakalan ditolak ya kapan itu antara azan dan iqamah. Nah, di sini ini 2 hal yang hendaknya kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat wajib. Yang pertama, usahakan melaksanakan salat sunnah qabliyah, wabil khususnya rawatibnya. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan doa, karena doa sebelum melaksanakan salat wajib, wabil khususnya kita yang laki-laki ini yang selalu melakukan iqamah, itu antara adzan dan iqamah. Tapi bagi ibu-ibu yang salat di rumah, yang dia tersebut tidak melakukan iqamah, kita katakan dia melaksanakan salat sunnah qabliyah juga sekaligus melakukan doa. Kapan?
sebelum melaksanakan salat wajibnya. Makanya kalau kita katakan secara umum, doa sebelum melaksanakan salat wajib, yaitulah doa yang diterima dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala, atau diperkenankan oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam, kemudian setelah itu orang yang berbaju hijau-hijau tadi dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi berkata lagi ya kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi setelah ada jeda tadi, ya, summa istakhara ghairu ba'id, ada jeda enggak terlalu lama, ya kan, seperti itu. Kemudian orang itu yang berbajukan hijau-hijau berkata lagi kepadaku, summa taqulu idza aqamtas shalah, kalau antum ingin melaksanakan ibadah salat maka bacalah iqamah atau ucapkanlah iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terbangun Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi pas subuh. Subhanallah, ya. Setelah mengambil air wudu, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini langsung datang ke masjid. Setelah melaksanakan salat subuh, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini menceritakan tentang mimpinya tadi itu. Kemudian Nabi SAW berkomentar, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Ini mimpinya antum ini insyaallah hak, benar, ya. Kemudian Rasulullah mengambil syariat azan ini untuk menginformasikan kepada halayak kaum muslimin bahwasannya waktu salat fardu telah tiba. Kemudian mengambil syariat iqamah ini atau menjadikan iqamah sebagai syariat untuk menghabarkan dan menginfokan bahwasannya salat wajib segera untuk dilaksanakan. Dan Rasulullah SAW menjadikan Bilal bin Rabah pembantunya, ya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi muadzin. Naam. Kalau muadzinnya Nabi itu yang terkenal ada 4. Yang pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Para ulama berikhtilaf namanya itu Abdullah apa Ammar. Ada khilaf di kalangan ulama. Ala kulli hal, yang terkenal itu dari kalangan kita itu kan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Tapi ada sebagian ulama mengatakan namanya itu Ammar, Ammar Ibnu Ummi Maktum. Nah, Bilal dan Ammar ini adalah muadzin Nabi SAW untuk di Masjid An-Nabawi, untuk di Madinah. Muadzinnya Nabi yang ada di Madinah, 2 sahabat ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian muadzin Nabi yang selanjutnya adalah Sa'ad Al-Quradh. Ya, Sa'ad Al-Quradh. Ya, belakangnya dha. Qaf ra dha. Sa'ad, ya, Sa'du Al-Quradh. Ini muadzinnya Nabi SAW yang ditempatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Quba. Masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namanya siapa? Sa'ad Al-Quradh. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Abu Mahzurah. Naam, Abu Mahzurah. Nah, ini muazzinnya Nabi SAW yang ditempatkan di Masjidil Haram, ya, di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Naam. Nah, ini 4 muazzinnya Nabi SAW yang dikenal, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Zadul Ma'ad. Naam, seperti itu. Baik, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Masih berkaitan tentang masalah azan. Nah, di sini kalau untuk hitungan azan tadi, ilmu yang bisa kita dapat hitungannya 2 kali kan? Ya, seperti itu. Untuk hitungan yang berkaitan tentang iqamah itu 1 kali saja, ya kan? Kecuali yang berkaitan dengan qad qamatis shalah, ya, lafzul iqamah qad qamatis shalah fa innaha tukarriru marrataini li'annaha al-maqsuda bidzat, karena tujuan daripada iqamah tersebut tidak lain mengingatkan kepada kita bahwasannya salat segera akan dilaksanakan. Makanya kata qad qamatis shalah itu diulangi sebanyak 2 kali.
Beda dengan hitungan yang lain, cuma satu kali dikatakan witir tadi itu satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, untuk qad qamatis shalah 2 kali. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seperti itu. Nah, kemudian ilmu tambahan di sini kita yang dianjurkan untuk kita yang mendengar adzan atau mendengar iqamah disunnahkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk menjawabi adzan tersebut. Untuk apa? Menjawabi adzan. Naam. Dan pahalanya luar biasa. Sebab menjawab adzan jaminannya adalah jannah dan surga. Dan itu ada di dalam kitab Umdatul Ahkam ini pada nomor hadis 79. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin melantunkan azannya, maka jawabilah, ucapkanlah atau jawabilah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, berkata Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar." Apabila muadzin membaca lafaz adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian atau kita yang mendengar tersebut secara umumnya mengucapkan lafaz yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitupun juga ketika kita mendengar muadzin mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menjawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin melafadzkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali yang berkaitan dengan hayya 'alatain. Ya, hayya 'alatain itu adalah apa? Hayya 'alas salah. Kita menjawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, di salat subuh ada yang namanya taswib. Ya, taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Mazurah, ya, radhiyallahu an, ya, untuk salat subuh adzannya ada tambahan tadi, yaitu apa? At-taswib. As-salatu khairum minan naum. Seperti itu. Nah, di sini jawabannya apa? Kita yang mendengar ketika muadzin melantunkan lafaz di dalam azannya, khususnya kita katakan azan di salat subuh tersebut, azan di waktu subuh tersebut menandai waktu salat subuh telah tiba. Ya, muadzin melantunkan taswid, yaitu apa? As-salatu khairum minan naum. Kita menjawabnya apa? Sama sebagaimana dikatakan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu." Ya, faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian
mendengar ya azannya muadzin, maka jawabilah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Berarti kita katakan jawabannya sama. As-salatu khairum minan naum, kita pun menjawab as-salatu khairum minan naum. Kemudian Allahu akbar, kita pun menjawab Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah, kita pun menjawab la ilaha illallah. Subhanallah. Nah, ya, kita lihat bahwasannya azan itu dimulai dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala, ucapan takbir kita, dan diakhiri dengan apa? Dengan tauhid. Sebagai wujud juga apa? Selain mengesahkan Allah Jalla Jalaluh, sekaligus juga mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau kita itu sanggup untuk menjawab azan secara tulus ikhlas, maka jaminannya apa? Maka jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian ada doa-doa azan. Ya, ini sekedar untuk menguatkan saja, kita katakan berkaitan tentang doa azan ini. Ada tiga tahapan di dalam masalah doa azan ini. Tahapan yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita membaca doa ini setelah muadzin itu melantunkan lafaz syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada jeda kan sebelum muadzin itu membaca hayya 'alas shalah, disitulah kita berdoa. Doanya apa? Diajarkan oleh Nabi SAW, doanya berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islami dinan. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Jika Bapak dan Ibu sanggup membaca doa tahapan yang pertama berkaitan tentang doa azan ini, maka apa? Ghufira lahu dzanbuh, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Naam. Ini tahapan yang pertama. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Naam. Tahapan yang kedua adalah setelah selesainya muadzin melantunkan azannya, la ilaha illallah, kita pun menjawab apa? La ilaha illallah. Kemudian kita langsung membaca doa tahapan yang kedua, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau salawat yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jika kita sanggup untuk bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai, maka dipastikan kita mendapatkan tiga hal berikut ini. Yang pertama, berhubung kita bersalawat kepada Nabi SAW satu kali setelah adzan selesai, maka dipastikan Allahu Jalla Jalaluh bersalawat kepada kita 10 kali. Maksud salawatnya Allah kepada kita adalah kebaikan yang datang dari Allahu Jalla Jalaluh. Berbagai macam kebaikan Allah berikan kepada kita. Di antaranya diampuni dosa, diberikan rahmat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Naam. Kemudian yang kedua, tempat khusus di surga kalau kita sanggup untuk bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai. Ya,
fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Ya, tempat khusus di surga. Kemudian fadilah dan keutamaan yang ketiga, jika kita sanggup untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah azan selesai, maka syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan. Naam, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nah, itu tahapan berdoa berkaitan tentang azan, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahapan ketiganya adalah berkaitan dengan doa yang ma'ruf yang sering kita dengar di radio, di televisi, ya kan? Doa yang berbunyi seperti ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, inilah tahapan ketiga berkaitan dengan doa setelah azan, ya, yaitu doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Naam. Baik. Ini berkaitan tentang masalah doa. Nah, kemudian tadi sebagaimana yang saya sebutkan, ilmu yang kita bisa dapatkan tadi dari hadis, ya, sahabat yang mulia siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Jika ada kesempatan di antara kita antara azan dan iqamah tersebut, maka hendaknya kita berdoa. Sedikit tambahan berkaitan tentang iqamah. Apa yang kita lakukan berkaitan tentang azan tadi, itu pula yang kita lakukan pada saat kita mendengar iqamah. Kita katakan seperti itu. Ya, kita juga dianjurkan untuk menjawab iqamah tersebut. Kita pun juga dianjurkan untuk berdoa. 3 tahapan tadi itu, ya, kedudukannya sama. Nah, cuma berkaitan dengan qad qamatis shalah, kita menjawabnya apa? Sama atau berbeda? Yang benar sama. Qad qamatis shalah. Adapun orang mengatakan dengan sebutan aqamahullah wa adamaha, ini hadis dhaif. Ini apa? Hadis dhaif. Naam, tidak bisa untuk kita amalkan. Tidak bisa untuk kita amalkan. Jelas ikhwan? Nah, dari hadis tadi juga, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis Anas bin Malik, ya, yang dimana Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan adzan, ya. Kalau adzan itu syafa' sifatnya 2 kali, ya, sedangkan iqamah 1 kali kecuali berkaitan tentang iqamatus salat. Nah, kecuali yang berkaitan tentang qad qamatis shalah itu dibaca sebanyak 2 kali, ya, dibaca sebanyak 2 kali. Nah, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, berhubung adzan itu sifatnya informasi kepada orang yang gaib, yang tidak ada di masjid, yang bisa jadi dia tersebut tidak paham, tidak mengerti apakah ini sudah masuk waktu sholat wajib ataukah tidak, maka dianjurkan bagi orang yang melakukan adzan tersebut, kalau zaman dulu itu di tempat yang tinggi, tapi sekarang ini kan sudah ada mikrofon, sudah ada mukabbirus saut ini, maka kita katakan yang pentingnya suaranya itu murtafi, bisautin murtafi. Maka usahakan yang agak bengek itu jangan adzan dulu, ya, khawatirnya selain juga merubah suara, sekaligus juga dia tidak bisa mengangkat suaranya, ya, tinggi, karena subhanallah itu kan nanti jadi saksi kebaikan kita, karena seluruh makhluk yang mendengar tentang azannya kita tadi, siapapun makhluknya, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan bangsa jin ataupun juga dari kalangan, ya, bangsa binatang sekalipun,
itu akan menjadi saksi kebaikan buat kita tersebut pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka disyaratkan si muadzin ini ya selain memiliki suara yang bagus juga memiliki suara yang kuat dan tinggi sehingga suaranya itu bisa terdengar kepada seluruh halayak kaum muslimin yang ada di sekitar masjid terutama, kan seperti itu. Kemudian wa ayyakuna bitamahul wa bidunu isra, pelan-pelan, slowly but surely, pelan tapi pasti gitu kan, seperti itu. Jangan cepat-cepat bersegera selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Agak sedikit pelan, maksudnya pelan itu bukan suaranya, tapi kita katakan agak sedikit diatur pernapasan suara sehingga lafaz-lafaz azan yang dia kumandangkan tersebut juga jelas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, penuh dengan aturan seperti itu, tamahul, ya pelan tapi pasti kan seperti itu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ya seperti itu. Karena tujuan daripada azan itu kan agar orang bisa mendengarnya. Bahwasannya ya azan itu tujuannya untuk memperdengarkan kepada halayak kaum muslimin. Seperti itu. Ada tambahan berkaitan tentang masalah ini, kita katakan ya, orang yang melakukan azan tersebut ya disunnahkan ya. Selain itu kan bla 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 itu tentu kita melakukan adzan itu ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Ya. Tapi Ustadz, muadzin zaman sekarang itu digaji loh, diupah. Iya. Penggajiannya itu bukan karena dia adzannya. Itu adzan itu amal soleh dia lah. Ya kan seperti itu. Kita menggaji dia, mengupah dia itu tidak lain sekedar untuk ya kita katakan penghargaan berkaitan dengan waktu yang dia curahkan. Ya, karena dia perlu datang ke masjid awalan, meninggalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita mengupah dia tersebut bukan dikarenakan dia adzan. Sama dengan ustaz datang ke kajian antum ya, kemudian ustaz itu mendapatkan bingkisan atau mendapatkan sesuatu bukan dikarenakan dia tersebut mengajarkan seperti ini, taklim ya. Ini bukan jualan ilmu tuh ustaz, kita katakan. Tapi penghargaan antum berkaitan dengan bantuan antum itu tidak lain berkaitan tentang waktunya tuh ustadz, berkaitan dengan transportnya ustadz. Kebetulan ustadz itu tinggalnya bukan satu daerah dengan antum, bukan satu kota dengan antum, bukan satu kampung dengan antum, maka kita membantu ustadz itu dengan dengan bantuan kita seperti itu. Tapi penghargaan kita yang seperti itu bukan dikarenakan ilmunya ustadz jualan ilmu. Nah ini salah, makanya salah paham kadang. Ustadz itu dianggap pekerjaan, ya ustadz, kiai, ya apapun penyebutannya, orang alim atau syekh, ya itu bukan pekerjaan yang dia sampaikan itu kewajiban, karena itu dakwah, ya itu kenapa dakwah. Nggak boleh kita tersebut ya mendapatkan muqabil dalam artian ya mengharapkan dari itu, ya kan seperti itu, dalam artian itu tujuan kita kajian karena pingin fulusnya, nggak boleh begitu, ya. Tapi juga kita kan kesian sama tuh ustadz dalam artian berhubung dia jauh perjalanan, mencurahkan fisik, mencurahkan waktu, maka kita ya mengganti waktu ustadz tersebut dengan memberikan bantuan tadi itu, seperti. Nah, sama dengan imam, sama juga dengan muadzin. Nah, tapi intinya ustadz mengajarkan ikhlas, imam yang menjadi imam salat ikhlas, muadzin yang melantunkan azan juga ikhlas, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau bisa muadzin itu pada saat melantunkan azan itu suci dari 2 hadas. Ini sunnah ya, bukan wajib ya.
karena dia akan melaksanakan sholat. Ya, diusahakan kalau sudah melantunkan adzan itu dia sudah di masjid saja, karena dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya orang ketika sudah selesai mendengar adzan tahu-tahu keluar dari masjid itu hukumnya apa? Makruh, sesuatu yang tercela, kecuali memang ada uzur seperti qaddarallah, takdirnya kita qaddarallah kita batal wudu, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus keluar masjid untuk mengambil air wudu lagi. Makanya usahakan wahai para muadzin, ketika antum melantunkan azannya antum itu, antum ada wudu, suci daripada dua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil ya disucikan dengan cara berwudu. Maka sunnah bagi muadzin tersebut ketika melantunkan azannya ada wudu. Kemudian si muadzin itu ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Ya, usahakan si muadzin itu berdiri meskipun ada mikrofon. Kalau duduk itu kajian, seperti ini kajian, duduk. Kalau berdiri itu khutbah. Makanya kalau yang berdiri khutbah itu pasti pendek. Khutbah Jumat pendek, khutbah Arafah pendek, khutbah Idul Fitri pendek. Kenapa berdiri? Termasuk muadzin juga berdiri Kak, pendek, paling berapa menit sih hitungannya itu? Enggak terlalu lama. Ya, selain pendek tadi itu, yang kedua juga dikarenakan kalau seseorang berdiri dalam melantunkan azannya tersebut, kita katakan suara itu lebih kemana-mana ketimbang dia tersebut apa? Duduk, ketimbang dia duduk. Dan ini bahkan kata Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah rahmatan wasi'ah, ini menjadi ijma'nya ulama, menjadi konsensusnya ulama, bahwasannya bagi muadzin tersebut ketika melantunkan adzannya atau melantunkan iqamahnya, hendaknya dia tersebut berdiri. Nah, kemudian nanti ya ketika dia melantunkan hay'alataini ya, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kalau hayya 'alas shalah dia ya mengarahkan kepalanya tersebut ya ke sebelah kanan, menengok ke sebelah kanan. Dimulai seperti ini. Ya, sebelumnya itu kita katakan ketika melantunkan adzan tersebut, telunjuk ini berada di lubang telinga. Seperti ini, dua-duanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Zuhaifah Wahab bin Abdullah As-Su'ai kan seperti itu. Naam. Sebagaimana yang disebutkan ketika dia bercerita tentang Bilal bin Rabah, bahwasanya Bilal bin Rabah ketika melantunkan azan, yang diperhatikan oleh Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Su'ai ini, Bilal ya meletakkan ini telunjuknya ya di lubang telinga, kemudian ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah ya, subhanallah, itu ketika hayya 'alas shalah Bilal itu memulainya dari sebelah kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian untuk hayya al falahnya dari kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sekaligus kan kedua tangan ini khususnya telunjuk masuk ke lubang telinga dalam posisi begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, seperti itu. Nah kemudian ya setelah itu ya, selain daripada itu kita katakan tentu suara si muadzin ini bagus ya, dan betul-betul mengangkat suara lah ketika melaksanakan azannya tadi itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allahu Jalla wa ala meridai beliau. Naam. Baik ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Berkaitan dengan pertanyaan antum tentang larangan keluar masjid setelah azan ya, disebutkan di sini oleh Abu Sya'sa'a qala, berkata kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an. Kami pernah duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam satu masjid.
Fa'adzanal muadzin. Kemudian si muadzin melantunkan adzan. Faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basaruhu hatta kharaja minal masjid. Ya, kemudian ada seorang setelah dilantunkan adzan, tahu-tahu orang keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah pandangannya menuju kepada orang tadi yang keluar dari masjid. Sudah adzan kok keluar dari masjid. Abu Hurairah pun berkomentar, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Itu orang tadi setelah adzan kok malah keluar, itu dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tentu ya keterangan para ulama kenapa Abu Hurairah berkomentar seperti itu. Orang itu nggak ada hajat kok keluar dari masjid. Bukan sebagaimana kita misalnya yang ada hajat, ada uzur. Kita setelah adzan selesai keluar dari masjid, subhanallah pas selesai adzan perut nggak enak, mau nggak mau harus mengeluarkan sesuatu ini. Subhanallah mungkin sudah keluar ya dengan angin tadi itu, atau kita nggak kuat ya nggak bisa memaksakan, makruh hukumnya kan. Kita lagi nggak enak perut memaksakan untuk melaksanakan ibadah sholat, pada ujung-ujungnya kita nggak khusyuk. Nah itu kan uzur. Selesaikan dulu hajat anda pun keluar dari masjid setelah pelaksanaan adzan sekalipun seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan berkaitan tentang azan. Al-hikmatu fit tasyri'il islami, hikmah dari disyariatkan ya sesuatu hal oleh Islam ini, berkaitan dengan hikmah syariat Islam ini, termasuk juga berkaitan tentang azan dan iqamah, bahwasannya Islam mengatur perbedaan antara sigat azan dan sigat iqamah tadi. Meskipun lafadznya sama, tapi kalau azan itu kita katakan itu dua kali, ya kan? Sedangkan iqamah satu kali. Kenapa? Karena kalau azan itu untuk orang-orang yang jauh, yang belum berada di masjid, untuk menginformasikan kepada mereka bahwasannya waktu salat fardu telah tiba. Makanya disyariatkan untuk mengucapkan lafaz adzan tersebut dua kali supaya lebih menguatkan, supaya mereka lebih mengerti waktu sholat telah ya tiba, dan itu dikhususkan terutama bagi mereka yang jauh daripada masjid. Kemudian sedangkan iqamah bagi mereka yang sudah ada di masjid, kita katakan lil hadirin ya, makanya lafaz yang digunakan witir satu kali saja, kecuali qad qamatis shalah, untuk menguatkan kepada orang yang hadir di masjid bahwasannya waktu sholat telah tiba. Baik. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis nomor 77. Ini hadis dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah As-Suwa'i ya. Abu Juhaifah ya, nama asli beliau Wahab bin Abdillah As-Suwa'i. Naam. Tayyib. Abu Juhaifah ini termasuk sahabat kecil ya, sahabat yang dimana ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau itu belum balik. Beliau tersebut belum balik. Termasuk sigar sahabah. Jadi kalangan sahabat itu ada sahabat senior, kibarus sahabat, ada sahabat junior. Sebutannya kalau dalam bahasa Arab sigarus sahabah. Nah, Abu Juhaifah ini junior ya dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena pada saat Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, beliau ini Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah As-Suwa'i ini beliau belum balik. Nah, tapi beliau itu ya ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib suka betul menemani Ali bin Abi Thalib dan ikut berbagai macam peperangan yang dicanangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahkan ikut seluruhnya. Dimanapun Ali bin Abi Thalib mencanangkan peperangan atau jihad, Abu Juhaifah ini selalu ikut. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Juhaifah ini sebagai menteri keuangan ya untuk dia di daerah Kufah. Jadi Abu Juhaifah ini ditugaskan untuk mengatur Baitul Mal yang ada di Kufah. Ya, Kufah itu di daerah Irak, kita katakan seperti itu.
Dan subhanallah, Ali sangat suka dan sangat cinta kepada Abu Juhaifah ini. Subhanallah, orang alim. Ali bin Abi Thalib itu mantu Nabi, ya, sekaligus juga sahabat yang dikabarkan masuk jannah. Sangat suka, sangat senang betul dengan Abu Juhaifah ini karena keimanannya, karena ketauhidannya, karena ibadahnya, ya kan, seperti itu, karena agamanya. Dan sangat percaya betul dengan Abu Juhaifah ini. Saking percayanya Ali bin Abi Thalib kepada Abu Juhaifah ini, beliau diangkat untuk mengurusi keuangan atau Baitul Mal yang ada di daerah Kufah, ya, daerah Kufah itu Irak sekarang ini. Nah, subhanallah. Nah, bahkan Ali menyebutnya dengan sebutan Wahab al-Khair. Wahab itu kan pemberian, artinya saking banyaknya kebaikan yang ada pada Wahab bin Abdullah ini atau Abu Juhaifah ini, subhanallah, dikasih nama oleh Ali bin Abi Thalib atau dijuluki oleh Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Wahbal Khair, seperti itu. Nah, beliau ini meninggal di Kufah, ya, Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i ini meninggal di Kufah, ya, pada tahun 74 Hijriyah, ya, radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Nah, di antara hadis dari jalurnya beliau tentang masalah adzan, tentang masalah adzan, kita katakan seperti itu. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin lahu hamra min adamin, bahwasannya, ya, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kemahnya beliau. Kebetulan kemahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwarna kemerahan yang terbuat dari kulit, ya. Disebutkan di sini, ya, kulit, ya, kulit dari binatang, kita katakan seperti itu. Naam. Kemudian qala, ya, kemudian dia melanjutkan ceritanya, lagi asyik duduk bersama Nabi SAW di kemahnya Nabi Muhammad SAW. Fa kharaja Bilal biwadu'in, kemudian Bilal keluar untuk mengambilkan air wudu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Fa min nadihin wa ilin, ya, bahwasannya di antara mereka tersebut ada yang nadhih, itu memercikkan, ya, ya, artinya Nabi SAW mengambil itu air wudu, kemudian bekas air wudunya tersebut diambil oleh sahabat ridwanullah ajmain. Kata-kata nadhih itu memercikkan, percikan air bekas wudunya Nabi SAW, ya. Nail, siapa yang mengambil di situ adalah para sahabat ridwanullah ajmain, ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya air musta'mal, air yang bekas dipakai itu boleh untuk kita pakai untuk bersuci. Salah satunya adalah untuk berwudu, untuk berwudu. Naam. Taib. Nah, kemudian disebutkan setelah selesai berwudu Nabi kita Muhammad SAW, fa kharaja Nabi SAW alaihi hullatun hamra. Nabi SAW selesai berwudu keluar dari kemahnya dengan menggunakan pakaian, ya, kemerah-merahan, menunjukkan bahwasanya pakaian warna merah seperti antum ini enggak ada masalah itu, ya. Hatta merah yang sifatnya, maaf, ya, seperti darah sekalipun itu enggak ada masalah, karena Rasulullah pernah memiliki pakaian warna apa? Warna merah, kita katakan seperti itu. Jangan melihat orang pakai warna merah itu keheran-heranan kita tersebut, seperti itu. Nah, cuma untuk para wanita itu memang dianjurkan, ya, buat wanita pakaian mereka itu warna-warna gelap seperti hitam, coklat atau biru, kita katakan seperti itu. Nah, kalau untuk kita secara umum, wahai para laki-laki, itu dianjurkan warna putih, karena Rasulullah SAW itu berkaitan dengan pakaian terutama yang paling disuka oleh Nabi SAW jika warnanya tersebut adalah warna putih, kita katakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hullah itu pakaian yang terbuat, ya, kita katakan dua kain, ya, dua kain yang terdiri dari dua pakaian yang menutupi bagian atas dan bagian bawah. Ada yang mengatakan itu adalah izar, itu sesuatu yang menutupi bagian bawah. Kemudian rida itu selendang, kalau kita terjemahkan itu sesuatu yang menutupi bagian atas. Yang jelas pakaian atas dan pakaian bawah dalam bahasa Arab itu namanya
hullatun. Warnanya apa? Warnanya merah. Subhanallah. Kemudian ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Aku melihat, kata Abu Juhaifah ini, ya, putihnya betisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan betis ini bukan apa? Bukan aurat. Auratnya kita yang laki-laki ini dari pusar sampai ke lutut, seperti itu. Naam. Qala, singkat cerita, ya, Rasulullah SAW keluar, ya, kemudian tadi sudah berwudu, kemudian wa adzana Bilal. Bilal, ya, itu melakukan azan. Bilal melakukan azan. Aku perhatikan Bilal ketika azan, atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Aku betul-betul perhatian mulutnya Bilal itu, kesana kemari, kesana kemari. Maksudnya dia mengucapkan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, terutama yaqulu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, seperti itu sampai selesai. Naam. Summa rukizat lahu anazatun. Ketika siap-siap untuk melaksanakan salat, sudah iqamah, kemudian ditancapkan anaza. Anaza itu pisau kecil yang tajam, ditancapkan di tempat, ya, di depan tempat sujudnya Nabi SAW. Sebagai apa? Sebagai sutrah. Jadi kita katakan, ya, hukum sutrah itu pendapat yang rajih, pendapat yang benar, terlepas ada khilaf di kalangan para ulama, bahwasannya pembuatan sutra buat imam dan buat orang yang salat sendirian hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Hendaknya kita dimanapun salat, kalau kita menjadi imam ataupun salat sendirian, di depannya tersebut ada sesuatu yang di kita tersebut ada sesuatu yang kita jadikan sebagai sutrahnya kita. Adapun sutrahnya makmum itu diwakili oleh imam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian selanjutnya, ya, anaza itu pisau kecil atau kalau bahasa kita, ya, belati. Nah, itu anaza, tancap. Untuk apa? Untuk sutra, seperti itu. Kemudian fataqaddama, Rasulullah SAW, ya, berdiri di tempat salatnya beliau SAW. Di situ sudah ada sutra. Wa shalla dzuhra rak'ataini. Rasulullah salat zuhur 2 rakaat. Ternyata ini apa? Dalam perjalanan. Kalau musafir, sunnahnya apa? Untuk ibadah salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya, kita apakan? Ringkas atau kita qasar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsu minas salah. Apabila kalian melakukan safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar dan isya. Naam, zuhur, asar dan isya. Summa shalla rak'ataini. Setelah selesai zuhur, Rasulullah mengerjakan salat asar berjamaah, termasuk makmumnya tadi Abu Zuhaifah, termasuk Bilal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di situ menunjukkan bahwasannya boleh kita ketika safar itu untuk apa? Menjamak salat. Untuk qasarnya hukumnya sunnah, untuk menjamaknya itu hukumnya apa? Mubah. Boleh kita katakan, tidak mesti harus, ya, sendiri-sendiri. Ada momen tertentu Rasulullah SAW memang mengerjakan, ya, untuk tidak melakukan jamak, cuma sebatas qasar. Pada saat beliau berada di mana? Di Mina. Pada saat mabit di Mina, ketika melaksanakan ibadah haji, Rasulullah SAW cuma melakukan qasar salat saja tanpa jamak. Salat zuhur dikerjakan 2 rakaat di waktu zuhur, kemudian salat asar dikerjakan di waktu asar 2 rakaat juga, kemudian maghrib juga sesuai dengan waktunya di waktu maghrib, kemudian isya di waktu isya 2 rakaat. Qasarnya tanpa jamak. Tapi bersamaan dengan itu, waktu masih hajian juga kita katakan ketika wukuf di Arafah, beliau melakukan jamak dan qasar, ya, takdim. Takdim itu
salat yang kedua dimajukan pengerjaannya di waktu salat yang pertama. Zuhur itu salat yang pertama, sedangkan asar salat yang kedua. Ya, penggabungan dua salat itu namanya apa? Kita katakan jamak. Ya, kemudian disebut jamak takdim karena salat yang kedua tersebut dimajukan pengerjaannya itu di waktu salat yang pertama. Tapi tetap tertibnya salat yang pertama dulu, baru salat yang kedua. Itu terjadi di mana? Ketika Rasulullah wukuf di Arafah. Berarti menunjukkan jamak pun juga boleh, ya kan? Selain qasar juga jamak. Dan ini dalil bolehnya kita tersebut memajukan salat yang kedua yang diistilahkan dengan sebutan jamak takdim itu. Ketika mabit di Musdalifah, Nabi kita Muhammad SAW melakukan salatnya secara jamak takhir, jamak juga, sekaligus juga qasar. Salat maghrib diundur pelaksanaannya di waktu isya. Ya, disebut jamak takhir itu apa? Salat yang pertama diundur pelaksanaannya di waktu salat yang kedua. Nah, ini posisi maghrib itu salat yang pertama, isya itu salat yang kedua. Nah, salat yang pertama yaitu maghrib diundur pelaksanaannya di waktu salat isya. Posisi salat isya itu salat yang kedua. Tapi tetap apa? Tertib yang dilakukan oleh Nabi. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 2 rakaat. Jangan dibalik, kita katakan seperti itu. Meskipun di waktu salat yang kedua tetap salat yang pertama yang dikerjakan. Ini loh dalilnya. Seperti itu. Nah, cerita yang diceritakan oleh Abu Juhaifah ini kejadiannya safar. Berarti menunjukkan ketika musafir pun juga tetap kita itu dianjurkan untuk salat berjamaah. Bukan begitu? Tetap dianjurkan untuk salat berjamaah. Bukan berarti kalau kita safar gugur kewajiban kita untuk melakukan salat berjamaah. Kita yang laki-laki ini, ya kan? Seperti itu. Buktinya tadi Rasulullah SAW dan para sahabat ketika safar tersebut tidak salat sendiri-sendiri, tidak masing-masing, tapi apa? Tetap berjamaah dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ya, dari hadis ini kita katakan disebutkan di sini summa lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja ilal Madinah. Terus Nabi melakukan hal yang seperti itu, terutama mengqasar salat selama safar. Kata Abu Juhaifah, Wahab bin Abdillah As-Suwa'i, Nabi kita Muhammad SAW itu melakukan salat untuk yang 4 rakaat itu diqasar, ya. Zuhur diringkas jadi 2 rakaat, asar diringkas menjadi 2 rakaat, kemudian isya pun juga diringkas menjadi 2 rakaat sampai kita kembali ke Madinah, ya kan? Artinya sudah sampai di Madinah baru salat itmam lagi, sempurna lagi 4 rakaat untuk zuhur, 4 rakaat untuk asar, 4 rakaat untuk isya. Dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala menunjukkan ityanu ahlil qudrah, ityanu ahlil qudwah wa ahlil fadl fi amakinihim fis safar wal hadar li hikayati halihim wa istifadah minhum. Dianjurkan kita ini kalaupun safar ya, terutama untuk umrah itu, kita pilih-pilih ustadz boleh, nggak ada masalah. Tujuan kita selain melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, kita ingin belajar dengan tuh ustadz misalnya. Nah, dia punya keutamaan, keistimewaan tentang masalah satu ilmu. Ya, mendatangi tempat dia. Kalau perlu kita janjian, ustadz, kita pengen ketemu nih, pengen ada yang ditanyakan, atau paling tidak kita katakan belajar secara khusus. Atau bisa jadi ketika kita tidak safar, mukim, sering-sering ikhwan datang ke rumah orang-orang soleh itu, orang-orang alim, ustadz-ustadz kita, selama ustadznya tersebut tidak terganggu dengan kedatangan kita. Ya, subhanallah. Ya, kalau misalnya ustadznya merasa terganggu, maaf ya akhi, nanti kalau pertanyaan di masjid aja. Kan ada ustadz seperti itu, kadang rumahnya kecil, kesian ustadz kan, seperti itu. Walhasil dia nggak bisa untuk khidmah antum, melayani antum. Makanya sebagian ustadz itu menolak jika antum datang ke rumahnya. Kenapa? Mungkin ada uzur yang dia tidak bisa untuk mengutarakan kepada antum. Ya, ketika ada pertanyaan, syuk ya akhi, nanti kita ketemu di masjid aja, Masjid Al-Ikhlas. Antum mau tanyakan apa? Silahkan. Pas waktu jadwal anak kajian. Seperti itu. Ya mungkin juga ya ada zurub, ya ada sesuatu alasan yang kita nggak bisa untuk memaksakan. Ada ustadz-ustadz yang senang kalau didatangi. Ada juga seperti itu. Nah, ustadz-ustadz yang sedang didatangi oleh kita tersebut, ya monggo silahkan saja antum datang, kan seperti itu. Ya, welcome yang demikian.
Ya, selain kita ingin mengetahui tentang pengalaman hidup beliau tuh Ustadz, ingin juga mengambil istifadah ilmu, ya, mengambil ilmu dari tuh Ustadz. Kadang kan di kajian sekedar kajian, kadang ada sesuatu yang kita nggak terfokuskan, yang kita ada hajat berkaitan dengan satu ilmu. Tanyakan kepada Ustadz tersebut. Nah, sekali lagi, ketika antum datang ke rumah beliau itu, usahakan sebelumnya diinfokan, dikabarkan, agar jangan sampai nanti Ustadz itu terkaget-kaget dengan kedatangan antum tadi. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya kita husnuzon dengan tuh Ustadz. Ya, kenapa Ustadz itu tidak mau untuk didatangi? Mungkin ada alasan. Ya, artinya dia sering ketemu dengan antum di kajian, kenapa pakai datang lagi ke rumah? Kalau ingin ada hajat, pertanyaan, tanyakan di kajian tersebut, kan seperti itu. Nah, kemudian dari hadis ini kita melihat bagaimana tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berada di kemah, ya, kemah yang terbuat dari kulit tadi. Itu al-qubbatu, itu lambang kemahnya kecil itu. Ya, ini tawadhu'nya Nabi. Padahal beliau pemimpin umat, kita katakan seperti itu. Kemudian subhanallah, di sini dianjurkan ketika melaksanakan, ya, safar tersebut ada kebutuhan, terutama berkaitan dengan air. Di dalam hadis tadi itu kata nadih wa nail, ada yang mengartikan itu bekas Nabi SAW diambil oleh sahabat lagi. Ada yang mengartikan bahwasanya mereka itu saling berbagi air tentang masalah wudu tadi. Karena disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, ketika Nabi kita Muhammad SAW safar dengan para sahabatnya, waktu itu sahabat yang ikut safar bersama Nabi jumlahnya 70 orang, kekurangan air. Nabi SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, hal min ahadim minkum ma, siapa di antara kalian tersebut yang memiliki air? Kemudian ada sahabat yang membawa sedikit air. Kata Rasulullah, tolong letakkan di bejana atau di ember. Kemudian air yang sedikit yang ada di ember tadi Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah letakkan jari-jari beliau di ember yang ada sedikit air, kemudian beliau angkat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang berjumlah 70, ya, mengatakan seperti ini, tawaddu bismillah, berwudulah kalian dari mengambil air yang keluar dari jari jemari tanganku ini. Ya, sebelum berwudu tolong ucapkan apa? Bismillah. Nah, artinya ketika safar itu kita memilih teman dekat, teman yang sehati lah kita katakan. Mungkin kita ini baik-baik aja, seiman, ya, Masya Allah. Tapi kalau dalam masalah perjalanan jauh itu betul-betul sehati. Ya, kita kan ada saja kadang ada problem-problem waktu safar tersebut. Nah, kalau teman yang gak dekat-dekat banget, kadang kan berat kita untuk curhat, ya, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, dari hadis ini juga, ya, tabarukus sahabati radhiyallahu anhum bifadli wudu'in Nabi SAW. Para sahabat mengambil tabaruk itu mengambil berkah dari bekas air wudunya Nabi SAW. Wadu, ya, wadu itu air wudu. Nah, itu khusus Nabi, ya, dan tidak boleh diperlakukan kepada yang lain, kepada ustadz misalnya. Ana sengaja betul ana sisakan air bekas minum ana ini atau kopi ana ini, karena ana tahu antum nanti berebut nih, ya kan, bekas air ana ini. Padahal bekas ada ludah ana di situ macam-macam sudah. Itu nggak boleh. Kita katakan ini kita bukan Nabi. Kita ini bukan Nabi, tapi Nabi Muhammad itu apa yang ada pada tubuhnya, ya, termasuk kita katakan air liurnya, termasuk bekas wudunya Nabi SAW, bekas minumnya Nabi SAW, itu keberkahan. Makanya sahabat ridwanullah ajmain itu mengambil barakah dari Nabi SAW. Bil khususnya dalam hadis ini, para sahabat ridwanullah ajmain itu mengambil keberkahan bekas wudunya Nabi SAW. Wa hadza khasun bihi. So, ini wa hadza khasun bihi. Dalam masalah tabarruk, mengambil berkah, ya, dari manusia itu khusus Nabi SAW, bukan untuk selainnya, hatta ustadz, hatta kiai besar, atau alim besar, nggak boleh. Kita mengambil keberkahan dari itu ustadz, dari itu alim, nggak boleh. Ini khusus Nabi SAW. Walaysa li ahadin, ya, ghairahu kainan man kana. Dan itu tidak boleh dipersamakan hukum ini kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu tashmiri rajul thawbahu an saqaihi la siyama fis safar.
boleh dia tersebut menyingkap kainnya atau pakaiannya pada saat berwudu. Kita kan kalau misalnya pakai celana gulung celana yang panjang itu, agar percikan air itu nggak mengenai pakaian kita atau celana kita itu. Nah, menggulung itu kan kelihatan dong betis. Nah, betis itu bukan aurat, nggak ada masalah seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW pada saat berwudu tersebut, bil khususnya waktu safar. Dan sekaligus juga di sini menyebutkan atau menunjukkan bahwasanya betisnya laki-laki itu bukanlah aurat kita katakan. Dari hadis ini juga jawazus salati fi saubil ahmar. Boleh kita salat dengan menggunakan pakaian warna merah. Jadi kalau misalnya ada ustadz pakai baju gamis merahnya merah darah lagi. Antum jangan pakai kritik nih ustadz makruh nih. Kan jangan begitu ya. Rasulullah aja pakai baju merah, selendangnya merah, bawahannya itu ya anggaplah sarungnya lah kita katakan, itu pun juga merah, penutup bawahnya itu juga merah, kan seperti itu. Rasulullah pernah memiliki pakaian bahkan dipakai oleh Nabi SAW untuk sholat, itu warna pakaiannya apa? Merah. Tidak mengapa yang demikian. Masalah warna ini kita katakan tidak ada hukum tidak boleh dalam artian ini haram untuk dipakai oleh kita, berhubung warnanya kuning itu menggambarkan kotoran misalnya, kan nggak boleh begitu. Dari mana antum dapat kaidah seperti itu? Mau pakai baju kuning boleh, pakai baju merah boleh, pakai baju biru boleh, pakai baju apalagi kita katakan warna-warna yang lain kesukaan antum, hitam misalnya, monggo silahkan. Kadang kita pakai baju hitam, mau takziah kemana Ustaz? La ilaha illallah. Antum ini meniru tasyabuh dengan orang kafir, padahal kita pakai baju hitam itu kesukaan kita, lebih keren, kelihatannya lebih mantap lah, itu kesukaan, itu termasuk juga kita pakai baju putih ya, monggo-monggo saja seperti itu ya. Bahkan tidak boleh kita mengkhususkan ketika ingin takziah pakai baju hitam, kan nggak boleh, itu tasyabuh dengan orang-orang kafir kan seperti itu. Tapi aslinya pakai baju hitam buat kita yang laki-laki monggo silahkan, apalagi untuk wanita. Kalau wanita itu dianjurkan warna-warna gelap ya, warna-warna gelap seperti itu. Wallahu a'lam. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan ya, anna saqaini laisa minal aurah wa annahu yajuzu an-nadhar ilaihima, bahwasanya betisnya laki-laki itu bukan aurat dan kita melihat betisnya teman kita itu boleh, nggak ada masalah ya. Tapi jangan nafsu antum ya, hati-hati ya. Abu Juhaifah tadi, Wahab bin Abdillah As-Suwai, itu kan melihat betisnya Nabi SAW ya, karena ingin tahu saja ya kan. Subhanallah, kita itu kalau orang yang kita banggakan, kalau orang yang kita hormati, kita ingin tahu apa sih yang dia lakukan. Ini Nabi Muhammad loh. Subhanallah, apalagi Abu Juhaifah itu sangat kita katakan kecil, masih kecil banget, masih belia banget. Ketika Nabi Muhammad meninggal saja dia belum balik, masih anak kecil tapi ikut safar, masya Allah. Diceritakan nih safar peperangan lagi. Nah, meskipun syarat berjihad itu kita katakan itu harus balik ya, karena Abdullah ibnu Umar pernah ditolak oleh Nabi ikut berjihad, waktu itu baru umur 14 tahun. Setahun setelahnya ketika berumur 15 tahun diizinkan oleh Nabi SAW ikut berjihad. Nah, taib seperti itu. Kemudian dari hadis ini juga ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, auratnya laki-laki jelas ya, pusar sampai ke lutut, sedangkan bawahnya betis bukanlah auratnya laki-laki, kita katakan seperti itu. Nah, kalau wanita kan jelas seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, yang selanjutnya ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, masru'iyatul adzani fis safar. Ketika safar tetap kita ini berjamaah ya salatnya, disitulah disyariatkan adzan dan juga di situ disyariatkan untuk iqamah. Nah, cuma berhubung kita sholatnya itu jamak dan qasar, maka tidak ada yang namanya apa? Qobliyah dan ba'diyah. Jelas ya? Jadi qobliyah dan ba'diyah itu kenapa tidak ada waktu safar? Bukan dikarenakan safarnya, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan kita menjamak dan mengqasar sholat. Berhubung kita menjamak dan mengqasar salat, maka qobliyah dan ba'diyah itu tidak ada. Artinya, kalau sekiranya kita pulang kampung atau tahu kota suci Mekah, di depan hotel kita Masjidil Haram, kita ingin salat normal sebagaimana penduduk Mekah, tanpa jamak dan tanpa qasar.
Kita sholat sebagaimana kita tinggal di Jakarta ini, karena kita mukim, tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Boleh nggak kita qobliyah dan ba'diyah? Boleh tidak? Boleh. Karena alasan Nabi SAW tidak melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dikarenakan apa? Ada qasar. Nah, salah lagi kan? Antum tidur ya kan? Karena ada qasar dan ada apa? Ada jamak, bukan karena safarnya. Artinya bisa jadi nanti kita umrah, kita ke Mekah atau kita ziarah ke Madinah, kita sholat sebagaimana penduduk Madinah misalnya, ya kita tanpa jamak, tanpa melakukan qasar. Boleh nggak qobliyah dan ba'diyah kita kerjakan? Boleh. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Alasannya Ustaz, ini sesuatu yang baru dari ana, karena setahu ana siapapun ustadznya ngomong, pokoknya kalau misalnya safar nggak ada qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Bukan begitu? Ustaz ngomong, kenapa qobliyah subuh tetap ada? Kenapa? Oke. Ya, keutamaannya nggak pernah meninggalkan. Taib, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu utama, kata Nabi SAW dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, man shalla arba'an qabla zuhur wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi nar. Barang siapa yang sanggup mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah mengharamkan neraka untuknya. Jaminan surga berarti. Luar biasa. Kalau 2 rakaat qobliyah subuh itu keutamaannya apa? Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Hadis Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Oke. Itu memang keutamaannya, masing-masing qobliyah dan ba'diyah itu ada keutamaannya. Tetapi kenapa secara spesifik, secara khusus kok qobliyah subuh saja yang dikerjakan oleh Nabi pada saat ya safar tersebut, kok qobliyah yang lain nggak dikerjakan? Padahal ada keutamaannya, bahkan rawatib ditinggal oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena salat subuh tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Bukan begitu? Salat subuh nggak boleh dijamak dengan zuhur. Salat subuh nggak boleh kita qasar 1 rakaat aja deh, nggak boleh, haram. Kan seperti itu. Nah, berhubung salat subuh itu tidak ada jamak, berhubung salat subuh itu tidak ada qasar, maka qobliyah tetap dikerjakan. Artinya kalau kita pulang kampung, kita sholat normal sebagaimana orang yang di kampung kita, nggak jamak dan juga tanpa qasar, boleh nggak kita qobliyah dan ba'diyah? Boleh. Begitupun juga kita mampir ke Mekah, ya kita seminggu di Mekah, sholat di Masjidil Haram tanpa jamak, tanpa qasar, sholatnya kita sama seperti penduduk Mekah, boleh nggak qobliyah dan ba'diyah? Boleh, kan seperti itu. Jadi sekali lagi, qobliyah dan ba'diyah tersebut tidak ada dikarenakan apa pada waktu safar itu? Dikarenakan ada jamak dan qasar. Nah, dari hadis ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, masru'iyatu iltifatil muadzin bi ra'sihi wa unuqihi yaminan wa shimalan fi hay'alataini. Bahwasannya disyariatkan untuk muadzin menengokkan kepalanya dan lehernya ke kanan dan ke kiri pada saat dia membaca hayya 'alataini, hayya 'alas shalah, kita tengokkan kepala kita dan leher kita kemana? Hayya 'alas shalah, ke kanan. Hayya 'alas shalah. Kalau untuk hayya 'alal falah, kita tengokkan kepala kita dan leher kita ke arah mana? Ke kiri. Hayya 'alal falah. Seperti itu. Nah, taib. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, dari hadis ini masru'iyatus shalah ila sutrah, disyariatkan ketika kita salat itu ya untuk menghadapkan diri kita itu ke sutrah. Artinya pada saat kita salat ya hendaknya meletakkan sesuatu di depan sujud kita, kita jadikan sebagai apa? Sutrah. Tadi Rasulullah SAW meletakkan apa? Bilal ya. Bilal menancapkan di depan sujudnya Nabi SAW itu, atau tempat untuk dijadikan sebagai tempat sujudnya Nabi, apa? Belati tadi itu, pisau kecil tadi ya. Subhanallah. Ini tidak lain kita katakan ya dijadikan sebagai apa? Sutrah. Makanya sekali lagi saya tegaskan, pendapat yang rajih, pendapat yang benar, bahwasannya untuk sutrah ini wajibnya untuk siapa? Imam, dan juga untuk orang yang salat sendirian, baik dia salat sendirian, salat wajib ataupun salat sunnah. Adapun untuk makmum, sutrahnya diwakili oleh siapa?
oleh imam. Artinya kalau kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, ada di antara kita ini yang batal, kemudian kita melewati para makmum yang sedang sholat, berdosakah kita? Tidak berdosa. Kenapa? Karena setelahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, taib dari hadis ini juga, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal musafira yuqassiru as-salata ar-rubaiyah, annal musafira yuqassiru as-salata ar-rubaiyata ila rak'ataini hatta yarji'a ila biladihi aw ila baladihi wa in tala safruhu, ya, walau lam yajudda bihi safar, wa al-qasra afdalu minal itmam li'anna al-haditha yushiru bimuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam al-qasri hatta raja'a. Naam, musafir itu disunnahkan untuk mengqasar salat yang 4 rakaat, meringkas salat yang 4 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat. Salat apa saja? Zuhur, asar dan isya. Setiap kali kita musafir itu hendaknya kita meringkas salat, kecuali kalau kita ikut dengan imam yang mukim. Kalau kita ikut dengan imam yang mukim, kita salatnya 2 apa 4? 4, berdasarkan hadis yang umum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam tersebut untuk apa? Untuk diikuti. Salah satunya berkaitan dengan jumlah rakaat salat. Enggak boleh antum, berhubung antum merasa antum musafir, ketika ikut dengan imam yang salat zuhur, yang mukim, ya, imam yang mukim untuk salat zuhur, pas 2 rakaat antum salam sendirian, mufaraqatul imam, berpisah dengan imam. Enggak boleh yang demikian. Harus antum selesaikan salat zuhurnya tersebut 4 rakaat. Kenapa? Ikut dengan imam. Adapun nanti setelah salat zuhur antum iqamah, kemudian mengerjakan salat asarnya 4 apa 2? 2. Karena antum salatnya bersama musafir, atau bisa jadi antum salat sendirian, karena yang musafir di situ cuma antum, kan seperti itu. Ya, dan itu dilakukan meskipun perjalanan antum di daerah tersebut lama, pulang kampung. Tahun kemarin kan enggak pulang kampung. Ini Ramadan 4 bulan lagi kan? Enggak terasa. Mudah-mudahan nih wabah hilang ya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat terus menerus, ya kan seperti itu. Mudah-mudahan hilang ini wabah dari negeri kita yang kita cintai ini. Nah, subhanallah, kita pulang kampung 2 pekan. Selama 2 pekan tersebut boleh nggak mengqasar salat? Boleh, sunnah. Karena Rasulullah SAW itu, kata sahabat yang mulia Abu Juhaifah tadi, Wahab bin Abdillah As-Suwa'i, itu selalu melakukan perjalanan bersama Nabi SAW, terus melakukan qasar salat sampai beliau kembali ke kota suci Madinah. Karena kita tahu tempat tinggalnya Nabi SAW di Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, baru qasar salat itu terhenti. Sama dengan kita pulang kampung. Selama kita di kampung kita, di kampung orang tua kita tersebut, 2 pekan, 3 pekan, boleh kita mengqasar salat. Ya, kembali ke Jakarta lagi, berhubung di Jakarta ini tempat mukimnya kita, tidak boleh lagi untuk mengqasar salat. Jadi selama kita safar, terus kita tersebut melakukan qasar salat, dan qasar itu lebih utama daripada kita mensempurnakan 4 itmam namanya. Itmam itu 4 rakaat. Ya kan, seperti itu. Nah, kecuali kalau ikut, sekali lagi, kecuali kalau ikut imam, ya, kita salat sebagaimana imam. Tapi kalau kita salatnya bersama orang-orang safar juga, ya, salat zuhurnya 2 apa 4? 2, seperti itu. Seperti itulah yang diinfokan tentang kebiasaan Nabi SAW pada waktu safar itu. Beliau selalu apa? Mengqasar salat sampai beliau pulang kembali ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, wa ammal jama' fa inna Nabi sallallahu lam yajma fi haji illa fi Arafah wa Muzdalifah. Naam, lam yajma fil abtah wa qad aqama fihi arba'ata, ya, yuqassir, wa lam yajma fi Mina al-yawm as-samin. Naam, wa lam yajma fi Mina yawm as-samin wa la ayyam at-tashrik mimma yadullu ala anna al-musafir an-nazil fi makan ma la yajma man lam yakun hajatan. Tayyib. Adapun jama', Nabi SAW itu ketika haji tidak melakukan jama' salat, kecuali pada saat beliau posisinya di mana? Di Arafah tadi, melakukan jamak takdim. Di Muzdalifah beliau melakukan jamak juga, itu jamak takhir. Dan Rasulullah ketika berada di daerah Abtah, ya, itu juga tidak melakukan jamak salat, melakukan qasar salat iya, padahal 4 hari di sana beliau, ya, 4 hari di sana.
Kemudian ketika di Mina, melakukan mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah ya, hari Tarwiyah, Rasulullah cuma mengqashar salat tanpa menjamak salat. Ataupun ayyamut tasyrik ya, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah, beliau tidak melakukan jamak salat, cuma sebatas qashar salat saja. Di sini menunjukkan kalau seorang musafir itu sudah singgah di suatu tempat, diusahakan qasharnya saja tanpa jamak. Meskipun kalau tidak ada hajatnya, kalau tidak ada keperluannya, lebih bagus qashar saja tanpa jamak. Tapi saya menegaskan, Ustaz, ana 2 minggu di rumah abah ana aja di waktu pulang kampung itu. Ya, pingin sih Ustaz qashar doang sebagaimana Nabi SAW, karena sudah singgah kan, seperti itu. Tapi boleh enggak ana jamak juga? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Cuma sebagian ulama menekankan kalau kita sudah tinggal, sudah berada di daerah yang kita tuju itu, sampai di kampung halaman kita, kemudian sudah berada di rumah abah kita atau umi kita misalnya selama 2 pekan misalnya, yang sunnahnya itu qashar salat. Tapi untuk jamaknya, kalau nggak ada hajat-hajatnya sama sekali, lebih bagus qashar saja. Kecuali kalau memang antum perlu banget nih jamak, karena mau kunjungan ke tempat-tempat saudara, khawatirnya nanti bikin sholat terlambat. Monggo silakan jamak sholat. Makanya pada kesimpulannya ya, di sini kita katakan ya, jamak itu manutun bil hajah. Itu jamak itu ada kalau memang dibutuhkan, tergantung kebutuhan dan keperluannya, seperti itu. Ya, falaisa sababuhu as-safar, bukan dikenakan sebabnya safar. Meskipun safar itu salah satu alasan boleh untuk menjamak sholat. Nah, kesimpulan sebagian ulama lain mengatakan seperti ini. Kalau untuk qashar salat hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk jamak salat ketika safar itu hukumnya sebatas apa? Mubah. Mubah itu boleh. Dan kita tidak boleh juga menyalahkan. Ada teman kita misalnya melakukan jamak sekaligus qashar, itu pun benar. Tapi kalau antum ingin qashar saja tanpa jamak, ya itu pun juga kita katakan lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya ada di antara kita itu waktu safar selain melakukan qashar salat sekaligus jamak salat, itu pun benar, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan. Pertanyaan yang banyak ini insyaallah untuk bulan depan insyaallah. Tayyib, karena sudah jam 11. Tayyib. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.